Oke, sekarang ini nih jika ditanya, Bang, ada nggak sih para bajak laut flamboyan atau super kelewat populer selain Luffy serta Roger sendiri? Ya, ada guys. Ternyata selama 20 tahunan One Piece itu berjalan, ada nama-nama bajak laut yang begitu digandrungi karena karakter, sepak terjang ataupun kemampuan daya pikatnya itu begitu luar biasa. Versi kita nih setidaknya ada 10 orang. Mereka itu luar biasa populer, unik, dan tentunya hebat soal kekuatannya. Bukan main, memang nggak ada duanya mereka itu. Sang flamboyan tidak selalu karakter utama. Lihat saja nih karakter seperti Itachi dan Levi Ackerman itu dalam Shinobi dan juga dunia Titan. Mereka begitu luar biasa menakjubkan. Nah, di dunia One Piece sendiri tentu mereka punya lebih banyak lagi. Keflamboyanan mereka didasari pada satu hal. Mereka begitu autentik dan juga sangat khas. Oke, kita breakdown 10 flamboyan itu. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membreakdown nih 10 orang bajak laut yang dikenal populer sebagai sang flamboyan di dunia perlautan sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV Mediatif. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan, ini disclaimer-nya ya. Di sini urutan itu bukanlah menjadi acuan. Kita akan masuk langsung ke nomor 10, itu adalah Mr. Ben Beckman. Nah, dengar nakama, dia adalah bajak laut dunia baru yang berusia 50 tahun, yang penuh pengalaman tetapi minim sekali jadwal tayang. Namun terlepas dari fakta itu semua, nyatanya Ben Beckman itu menjadi karakter bajak laut yang begitu populer nih dan disukai berkat karakteristiknya. Bahkan udah mengatakan dalam volume 4 miliar kala itu jika Ben sendiri begitu digandrungi oleh para wanita karena kepopulerannya sendiri itulah. Sebagai seorang flamboyan nih, nama Ben Beckman juga terkenal luar biasa sampai ke telinga para pemerintahan dunia dan Gorosei. Bahkan nih beberapa video di RTV yang selalu membahas tentang Ben Beckman selalu mendapatkan antusias tinggi, dan ini sudah menjadi data nih jika seorang seperti Ben Beckman dicap sebagai salah satu flamboyan di dunia baru. Kesembilan itu adalah Silver Rayleigh. Nah, dia adalah Ben Beckman versi lama nih dan lebih serem lagi, sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Pria yang baru-baru ini mengusir angkatan laut dan juga Yonko Kurohige ketika mencoba merebut buah iblis bawah Hancock. Rayleigh memang fenomenal nih sejak kemunculannya pertama kala itu. Bagaimana tidak flamboyan nih, pria ini adalah wakil kapten raja bajak laut, guru besar dari Luffy sendiri, sang ataupun Bage. Pria ini begitu dihormati nih dalam Amazon Lily dan menjadi legenda hidup yang bahkan dihormati oleh para angkatan laut sekalipun. Nah, sama seperti Ben Beckman, setiap pembahasan seputar Rayleigh di video di RTV pun juga selalu ramai dan sangat antusias. Dan tentu itu sudah menjadi data yang sangat valid. Kedelapan itu adalah Trafalgar di Waterloo. Nah, ini unik, karakter ini memang spesial sejak kecil, bahkan hikayat namanya pun juga menjadi acuan akhir kekalahan dari Big Mom kala itu atas kisah hidup dari Napoleon Bonaparte yang menjadi asal usul nih pedang dari Big Mom itu sendiri, Napoleon. Nah, sejak di Sabo di archipelago kala itu, Luffy itu memang sudah tertarik dengan Mugiwara. Bahkan dia adalah satu-satunya rivalnya di luar Mugiwara yang begitu respect menolong Luffy nih mengobati bahkan membantunya sampai di Wano Kuni. Lau tentu bukanlah orang jahat meskipun dia adalah bajak laut. Keeleganan berpikir dan keistimewaan buah iblisnya sebagai harta karun tertinggi Marijoa semakin membuatnya namanya dicap sebagai hiperbola nih, bajak laut 8 miliar berry, seperti yang sempat DRTV bahas kala itu. Dan tentu tiap pembahasan DRTV seputaran Trafalgar di Waterloo sendiri, para nakama selalu antusias tentangnya. Sama seperti perkataannya, Mugiwara ya, mari kita bekerja sama. Ketujuh itu adalah Sir Crocodile. Sasi Buridana Mugiwara. Nah, itu mungkin sapaan paling khas nih dalam cerita One Piece sendiri. Sir Crocodile memang sangatlah fenomenal. Nama yang begitu terkenal dan membuatnya dalam Impel Down karena itu bahkan sekarang pun otak di balik organisasi Cross Guild. Crocodile sendiri dianggap sebagai mafia paling berpengaruh nih dalam ahlinya membentuk organisasi di dunia baru sekarang ini. Dia adalah salah satu bajak laut yang khas dengan suara, karakter dan penampilannya layaknya Tommy Shelby-nya dunia bajak laut. Nah, bagi para fans One Piece sendiri, kehadiran Crocodile itu selalu menarik untuk disaksikan nih. Sama dengan yang lainnya, setiap pembahasan video Sir Crocodile di video DRTV selalu ramai akan pertanyaan-pertanyaan tentangnya selanjutnya.
Oke, kita masuk ke nomor ke-6 nih, itu adalah Roronoa Zoro. Ya, sang supernova generasi baru seperti Torao, Zoro begitu terkenal. Dia memang seperti relik tetapi tidak mewarisi kejeniusan dan intelijensinya. Lebih konyol lah tepatnya. Tetapi dia adalah sang flamboyan di dunia baru sendiri. Misinya adalah untuk membawa kapten dan krunya menjadi raja bajak laut sekaligus membuatnya menjadi pendekar pedang nomor 1 dalam era ini. Nah, fakta kepopuleran Zoro bisa dilihat dengan nilai bounty-nya sekarang setelah tambah karakter ini dibangun dengan mengalahkan para komandan-komandan pertama musuh Mugiwara Pirates. Nah, sebagai sosok nih yang masih memiliki identitas latar belakang yang sangat misterius, video di RTV pun yang tentangnya selalu menjadi salah satu data yang valid kenapa dia begitu digandrungi nih oleh para nakama semuanya. Roronoa memang selalu mengesankan. Kelima itu adalah Portgas Diaz. Nah, luar biasa menakjubkan pria satu ini. Orang ini begitu flamboyan bahkan setelah kematiannya pula. Orang yang masih terus saja terhubung dengannya dan latar belakang yang berhubungan dengan Raja Bajak Laut dan Angkatan Laut. Luffy serta Shirohige membuatnya kondang di dunia lautan. Namanya tumbuh besar dan dicap sebagai Hiken no Ace. Pria yang sangat emosian tetapi memiliki jiwa yang jauh lebih sopan dibandingkan Luffy sendiri. Ace itu memang sangat luar biasa dan sangat beda. Dia adalah pembuka cerita One Piece lebih luas lagi dan para fans menganggap itulah Itachi pertama di dunia bajak laut. Ya tentu nih akan ada Itachi berikutnya, dan dari data video pun yang membahas Ace di DRTV, para nakama itu selalu saja banyak pertanyaan tentangnya meskipun dia sendiri sudah nggak ada lagi nih. Keempat itu adalah Kapten Buggy. Luar biasa menarik orang ini. Oda ternyata sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tentangnya untuk menjadi seorang Yonko meskipun dengan cara yang konyol dalam bantuan Cross Guild. Buggy memang sudah nyentriknya sejak belia dan dia ini dididik dalam kelompok Oro Jackson dan tumbuh bertahan dengan berbagai macam cobaan nih. Hal yang membuat Buggy istimewa itu adalah meskipun dia tidaklah sekuat 9 bajak laut flamboyan yang kita sebutkan ini, tetapi faktor keberuntungan dia ini bisa saja melebihi 6 dari 7 para flamboyan ini. Seperti kebiasaannya nih yang meramalkan sesuatu yang konyol namun kemudian berujung jadi kenyataan. Saat itu dia bilang juga seperti ini, beberapa tahun lagi mungkin aku akan menjadi Kaisar Yonko. Ataupun ketika dia selalu marah-marah dia ketemu dengan Luffy sendiri, dia adalah Kapten Buggy. Dan dalam video lainnya pun Deatri juga sudah pernah membahasnya nih, dan tentu saja antusiasnya itu begitu tinggi. Nah, karena saat itu pun Buggy itu juga menjadi highlight yang besar setelah pergabungan organisasi Cross Guild itu, dan dia menjadi Yonko Kaisar era baru sekarang. Luffy, Kurohige, Buggy, dan tentunya juga adalah Akagami no Sang. Keempat-empatnya itu sama-sama saling terkait nih. Nah oke, kalian bersiap nih untuk memasuki 3 teratas versi DRTV sendiri untuk para bajak laut flamboyan lainnya selain Luffy dan juga Rogers. Mereka ini sungguh luar biasa fenomenal. Namanya besar dan terdengar masyhur nih sampai ke telinga pemerintahan dunia, Gorosei dan juga warga sipil. Ketiga, Takanomi Mihao, ya sang Marine Hunter, pendekar pedang terhebat dalam sejagat One Piece sendiri, pria yang menjadi rival dari rambut merah. Mihao itu luar biasa menakjubkan. Dia sekarang itu bersama dengan Sir Crocodile itu telah membangun organisasi baru yang awalnya ingin menjadikannya seorang Yonko, tetapi dia tidak tertarik untuk hal-hal seperti itu. Lalu mereka memutuskan untuk menjadikan Buggy sebagai umpan. Nah, alasannya begitu luar biasa karismatik itu adalah tentang ketenangannya dan keeleganannya dalam bertarung. Dia adalah sisi bukai pertama kali yang sudah muncul di saat itu, dan orang yang benar-benar dihormati sekaligus menjadi acuan besar Roronoa Zoro nih sebagai seorang gurunya sekaligus rival dan musuhnya. Dan sudah sangat jelas beberapa video di RTV ke belakang yang ngebahas tentang Mihao itu pasti rame karena kita pun juga begitu antusias nih mengetahui kabar terbaru tentangnya sendiri. Lanjut, di nomor kedua, sang legendaris nih, Fushiono Marco. Dams, ini adalah bajak laut super flamboyan nih sampai sekarang ini. Soal mentalitas, Marco adalah juaranya. Dia adalah bajak laut yang telah malang melintang nih, satu-satunya komandan tempur yang melawan Silver Relic dan kelompok Oro Jackson, komandan yang melawan 3 admiral besar angkatan laut sekaligus, dan pria yang buat komandan pertama dan kedua Kaido, King dan Queen bertekuk lutut. Serta nih, pria ini adalah seorang yang dikenal luas karena memiliki buah iblis legendaris dengan perwujudan mythical Zoan abadi, burung Phoenix yang suci. Nah, Marco memiliki semua keistimewaan tersebut. Sangat jelas kenapa nih Luffy pun begitu menyayanginya. Bahkan kemarin bantuan Marco itu sangat-sangat dihargai oleh aliansi para samurai dan bajak laut. Nah, tahu kenapa? Ya karena jika seorang seperti Marco bergabung, itu artinya mereka mendapati lebih dari armada besar dengan kemampuan seorang diri. Nah, video tentang Marco the Phoenix sendiri selalu menjadi daya tarik nih buat admin personality dan juga para nakama semuanya. Interest dan atensi begitu melekat kepada Marco itu, guys.
Nah, sampai kisahnya pun kemungkinan akan masih berlanjut di Sphinx Island. Bahkan kemarin kita juga sudah membuat dengan cerita dari segitiga Bermuda itu, salah satunya adalah Pulau Sphinx. Ada kemungkinan jika Luffy ke Tenggara itu menuju ke pulau itu. Jadi kalau ke sana berarti cerita tentang hubungan dengan Marco dan para kru-kru Shirohige dengan Mugiwara itu belumlah usai. And the last nih, the one and only Akagami no Sang. Nah, super flamboyan dan sungguh hebat nih pria yang telah bertransformasi dari Mugiwara no Sang dan dikenal luas akhirnya sekarang sebagai Akagami Sang si rambut merah. Hal yang membuat Sang itu menjadi tokoh yang paling flamboyan di kisah One Piece sendiri itu adalah karena masa lalunya. Dia besar seperti Buggy dalam kelompok Oro Jackson, sang raja bajak laut itu. Dia istimewa nih dan misterius karena terhubung di pertempuran God Valley yang legendaris. Dan dia juga luar biasa karena dikenal sebagai negosiator yang handal, mampu masuk ke para Yonko ataupun meringsuk ke para Gorosei. Nah, pria inilah yang menghentikan pertempuran besar Marineford dahulu nih, serta di penghujung Wano Kuni kemarin, ledakan Supreme Haki-nya itu benar-benar membuat semua orang merinding dan membuat Aramaki Admiral itu akhirnya mundur. Nah, Kizaru sendiri kemungkinan juga akan merasakan pertama kalinya hakinya itu dalam movie Red nanti. Jadi ini adalah haki yang luar biasa dari seorang Akagami. Benar-benar menakjubkan sih. Hal yang lebih menarik lagi nih adalah fakta bahwa Sang sendiri itu jarang tampil di dunia baru, tetapi namanya itu masyhur, terdengar dan sering dibicarakan, dan menjadi karakter flamboyan dalam era dunia baru yang pernah ada sampai sekarang ini. Dan sekarang ini pun kita akan tambah mengecap pria ini sungguh flamboyan lagi nih setelah melihat dalam movie Red-nya nanti 21 September 2022. Oke? Nah, pria menjadi dalang nih dibalik bangkitnya Nika dari perubahan buah iblis yang dirampasnya dahulu dari Huswu. Dia Sang juga serasa membuat nih mastermind-nya sendiri selepas kepergian kaptennya dahulu Goldie Roger. Itulah kenapa kita kemarin juga sempat membuat teori tentang Joy Boy itu, pesan dari Roger itu diteruskan kepada Akagami. Nah, dalam sejarah bajak laut pula belum pernah ada pria yang begitu kondang nih seperti dirinya itu dan sangat dihormati dari semua kalangan, kawan maupun dari lawan sendiri. Nah, kalian sepaham gak nakama? Nah, jadi itulah tadi nih pembahasan kita mengenai The Tenth Flamboyan di kisah One Piece itu sendiri. Para bajak laut flamboyan di dunia baru. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNR TV and we'll be come back.